berikan di pagi hari ini bukan hanya untuk kita tapi juga untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah pun merasakan nikmat matahari pagi hari ini. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar diberikan kepada kita. Sementara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih terbatas. Masih kita cenderung kepada mengikuti kelalaian hati kita. Cenderung kita mengikuti keinginan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala nikmatnya selalu menyertai kita. Nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu mengiringi kemaksiatan kita. Bahasanya seperti itu mungkin, bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu menyertai kelalaian kita. Begitu malunya harusnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelalaian hati kita, di antara jauhnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lepas dari mencurahkan kasihnya kepada kita. Oleh karena itu malu kita harusnya kepada Allah. Itu bagian dari sifat orang yang beriman, malu kepada Allah. Jadi kalau kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita, maka Allah sendiri dalam surah Ar-Rahman itu, Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, maka nikmat Tuhan mana lagi kah yang kalian dustakan. Malu kita kepada Allah harusnya. Karena memang nggak ada malunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada malunya. Ibadah kita masih dalam ibadah, tapi ibadah kita penuh dengan kelalaian. Kita nggak sadar. Wailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim sahun, orang lalai dari sholatnya. Karena itu Bapak hadirin sekalian, dalam ibadah jangan lalai. Celaka kita kalau ibadah kita lalai. Oleh karena itu, untuk bisa beribadah dengan benar harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bi'ain, wa man arada akhirah fa'alaihi bi'ain. Ilmu bagaimana? Yang utama adalah kita menata hati kita. Karena Allah pertama kali yang dilihat adalah hati kita. Yang pertama kali yang ditimbang di sisi Allah itu hati kita. Maka itu kalau kita lalai dari menjaga hati kita, maka apalagi yang bisa kita berikan untuk keselamatan diri kita. Kalau Allah timbang itu yang utama adalah hati kita. Bapak hadirin sekalian, sebelum masuk ke tajul arusnya sebagai pembuka, jadi kita tuh ngaji di sini ini bukan menambah wawasan, bukan gitu ya. Niat kita nih ngaji di sini, ngaji nih niat kita nih bukan nambah wawasan, bukan baca kitab kemudian kita jadi pinter, bukan. Jangan begitu. Yang seperti itu tuh orang yang gak amanah atas ilmu. Niat belajar itu untuk membersihkan diri dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai, kemaksiatan, membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu, kita sadar bahwa kita masih dilumuri dengan dosa, kita hanya mencoba untuk sedikit demi sedikit meratap pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa kita. Itu aja. Tapi kalau niat kita memang cuma sekedar nambah wawasan gitu ya, maka tidak akan beranjak kita lebih daripada iblis dalam mendekatkan diri kepada Allah. Iblis itu berilmu. Iblis itu berilmu. Orang-orang yang berilmu itu banyak, ya. Tapi berapa banyak orang-orang yang berilmu tersebut ilmunya tidak bermanfaat bagi mereka, malah menyesatkan mereka. Oleh karena itu niat ngaji itu niat untuk memperbaiki diri. Di mana? Di mata Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk memperbaiki diri di mata Allah Subhanahu wa taala gitu. Ibadah kita perbaiki, hati kita tata lagi. Hati kita tata. Dan itu penting. Sebelum kita mengawali ini
Jadi Bapak hadirin sekalian, makanya kita bukan hanya belajar kitab Tajul Arus, kita juga belajar kitab Safinatun Najah, kemudian juga kita juga akan ambil beberapa zikir-zikir dari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi dan kitab Said Sabiq Fiqhus Sunnah, ya, untuk zikir-zikirnya. Karena kitab Safinatun Najah itu kita hanya bicara hal-hal yang terkait dengan fi'li dan qaulinya, ya fi'linya terutama ya. Tapi untuk azkar, zikir-zikirnya itu fi shalah atau fil ibadah itu kita ambil dari Imam Nawawi dan dalam kitab Al-Azkar dan kitab Fiqhus Sunnah Said Sabiq. Walaupun kita comot-comot gitu ya. Kalau di talim-talim yang lain itu yang saya itu mereka beli itu kitab Said Sabiq. Harganya 38.000. Ya. Jadi bukunya banyak gitu, Ada nanti kita range untuk dibeli. Ada Tajul Arus, ada Safinah, kemudian ada kitab Fiqhus Sunnah. Nah, itu hadis yang doa pada saat berwudu, yaitu ada bisa dilihat di kitab Fiqhus Sunnah Said Sabiq dan juga Al-Azkar Imam Nawawi. Jadi Rasulullah SAW pada saat berwudu, Rasul itu berdoa, Allahumma gfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizqi. Wa barikli fi rizqi. Jadi Rasulullah berdoa di dalam wudunya. Walaupun dalam penjelasannya itu ada imam yang mengatakan ini ba'da wudu dibacanya. Tapi juga ada imam Ibnu Sunni mengatakan bahwa ini dibaca pada saat Rasulullah berwudu. Ya, pada saat Rasul berwudu, Rasul baca ini. Maka kita baca itu. Ya. Dalam kitab Al-Azkar dijelaskan ada bacaan-bacaan yang dibuat oleh para ulama pada saat membasuh tangan kanan, ya. Ya Allah berilah, terjemahannya begitu, ya Allah berilah kitab dari kitab catatan amalku di tangan kananku, itu begitu, seperti itu. Tapi itu bukan dari Rasul SAW. Dalam kitab Al-Azkar ada tertulis di situ, ya. Tapi itu bukan dari Rasulullah SAW. Yang dari Rasulullah ya hadis ini, Allahumma gfirli dzambi wa wasili fi dari wa barikli fi rizqi. Nah, kita akan konsentrasi kepada bagaimana memperbaiki hati kita. Ya Bapak hadirin sekalian. Oleh karena itu kita belajar kitab Tajul Arus. Di mana kitab Tajul Arus diawali dengan bab pertamanya adalah at-taubah. Taubat gitu, bertaubat. Kenapa kita memulainya dari bab taubat gitu ya? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan apa yang terjadi. Kemarin kita udah bahas belum? Apa yang terjadi pada sisi apa yang terjadi di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak sekalian, pada saat kita berdoa minta ampun kepada Allah, kita berdoa minta ampun kepada Allah, maka arsy Allah itu bergetar. Arsy Allah itu bergetar. Ya. Arsy Allah itu bergetar. Pada saat apa? Pada saat kita bertaubat. Kita minta ampun kepada Allah di ibadah, dalam beribadah. Kemarin udah kita bahas belum? Udah. Surah Al-Ghafir. Belum ya? Belum. Surah Al-Ghafir ayat 789. Coba dibuka. Nah, mudah-mudahan kita tambah semangat diri ini. Bukan hanya menambah wawasan, jadi kita ngaji itu kita untuk memperbaiki diri kita. Surah Ghafir atau surah Mukmin ayat 7, 8 dan 9. Coba. Dibuka kalau udah ada yang dapat. Surah ke-40 kalau nggak salah. Ya. Iya, surah 40. Ayat 7, 8, 9. Ayo Pak Khair, baca Pak Khair.
Apa yang terjadi kalau kita, Allah jelaskan apa yang terjadi di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, 789. Iya. Kalau kita bertobat minta ampun, apa yang terjadi di arsy-Nya Allah? Ayo baca. Terus 8. Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Terus 9. Wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul adzim. Apa yang terjadi di arsy Allah Subhanahu wa taala? Pada saat terjadi peristiwa di muka bumi ini, di mana ada orang yang bertobat kemudian beribadah kepada Allah pada saat Allah wajibkan dan sunnah, ibadah sunnah. Ya, pada saat ibadah tersebut orang tersebut bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Itu kita punya kesempatan seperti itu tuh kita. Apa yang terjadi di arsy Allah Subhanahu wa taala? Allah ceritakan alladzina yahmilunal arsy wa man haulahu yusabbihu bihamdi rabbihim. Alladzina yahmilunal arsy, mereka malaikat yang memikul arsy. Allahu istawa al arsy. Alladzina yahmilunal arsy wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat yang memikul arsy dan para malaikat yang berada di sekitar arsy, ya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mentasbihkan dan memuji Allah. Wa yu'minuna bih, dan juga mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Tidak hanya orang yang beriman syaratnya, tapi dijelaskan lagi, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu. Ya, faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertaubat. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka, yang mengikuti jalan engkau, ya, yang mengikuti yang jalan yang telah engkau tunjukkan, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu? Ibadah sholat yang paling utama. Untuk sholat wudu sholat, kemudian puasa dan seterusnya, ya. Wudu sholat itu yang utama, ya. Apa yang terjadi? Mereka mendoakan orang-orang yang beribadah sholat. Yang beribadah sholat itu mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Waqihim azabal jahim, selamatkanlah ya Allah mereka dari azab neraka. Jadi malaikat tersebut yang memikul arsy dan yang berada di sekitar arsy dijelaskan dalam kitab Qatrul Ghaith, ya, itu adalah kitab tentang keimanan, tentang rukun iman. Salah satunya adalah al-imanu bil malaikah. Dijelaskan di situ tentang jumlah bahwa malaikat itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ya, ada 6 dijelaskan dalam kitab tersebut. Ya. Malaikat yang pertama kali diciptakan adalah malaikat yang memikul arsy. Dalam kitab tersebut dijelaskan malaikat yang memikul arsy. Disilahkan alladzina yahmilunal arsy. Kemudian ada malaikat yang mengelilingi arsy, tawaf mengelilingi arsy. Dijelaskan dalam kitab tersebut ada 70.000 shaf. 70.000 shaf malaikat yang mengitari arsy. Setelah 70.000 malaikat itu ada malaikat lagi 70.000 yang
berdiri saja menghadap ke ars. Ini mereka yang berada di sekitar ars. Berapa banyak tuh? Banyak sekali ya. Banyak sekali gitu. Mereka mengitari ars tawaf. Ars itu adalah kiblatnya para malaikat. Sebagaimana kiblat kita adalah Ka'bah. Ya. Maka mereka mengitari arsnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa malaikat? Nggak terhitung jumlahnya. Mulai dari yang yahmilunal ars, memikul ars, kemudian malaikat yang tawaf ya, mengelilingi ars, 70.000 shaf dijelaskan di dalam kitab tersebut ya. Kemudian ada lagi 70.000 lagi malaikat yang lain lagi yang tidak mengitari ars, mereka berdiri saja. 70.000 lagi ya, menghadap ke ars. Sama seperti kalau kita juga pergi haji. Jadi kalau Bapak pergi haji, ada ini Ka'bahnya nih. Ka'bah. Ini ada yang tawaf. Di sisi orang yang tawaf ini ada yang berdiri untuk menghadap Ka'bah, begitu kan? Begitu. Begitu yang terjadi di Ka'bah. Begitu yang terjadi di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Persis sama. Gitu. Persis sama. Mereka semua ngapain tuh? Apa yang terjadi? Allah jelaskan, mereka semua mendoakan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Mereka semua di atas sana, ya ars itu bergetar. Ya, mendoakan siapa? Mendoakan orang-orang yang beribadah kepada Allah di dalam salatnya. Mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka doakan itu. Ya. Faghfir lil ladzina tabu. Ya. Wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim. Apalagi doa dia? Bukan hanya itu. Ayat yang 8-nya itu Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ternyata mereka bukan hanya mendoakan orang yang sholat itu, tapi mereka juga mendoakan abaihim, bapak-bapak mereka, wa azwajihim, istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak mereka. Masya Allah, sampai seperti itu ya. Innaka antal azizul hakim. Bukan sampai situ lagi, ternyata masih ada lagi waqihimus sayyi'at. Waqihimus sayyi'at. Apa? Dari bencana atau kejahatan pada saat mereka hidup. Pada saat kita hidup itu didoakan juga oleh mereka. Pelihara, jaga mereka ya Allah dari musibah yang berdampak pada keburukan dunia dan keburukan akhirat gitu. Masya Allah. Jadi Bapak sekalian, apa yang kita pelajari ini kita mencoba untuk mendapatkan doa mereka gitu. Kita berdoa kepada Allah ya, atas jalan yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan ya. Karena tadi syaratnya wattaba'u sabilaka ya, wattaba'u sabilaka ya. Maka kita akan mendapatkan itu. Jadi kita di sini belajar untuk bisa mengamalkan, untuk bisa dapat itu. Bukan belajar wawasan doang gitu, nambah wawasan, bukan ya, seperti itu ya, seperti itu. Nah, oke. Itu mungkin sekedar menyemangati kita untuk menghafalkan doa. Sekarang doanya udah hafal belum? Doa apa ditanya? Itu belum itu. Yang wudu. Ya, wudu. Ayo sekarang dari sini. Ya, belajar ngapain tuh? Sekali lagi kita belajar bukan nambah wawasan doang, bukan duduk dengerin, bukan. Kita belajar untuk kita beramal. Udah enggak, ntar ngapain tadi di rumah? Ayo. Ayo Pak. Ayo. Terus? Terus doa setelah wudunya. Terus Allahumma ja'alni.
terus al-maghfir li zambi wasili fi dari dari wa barik li fi rizki. rizki. Setelah ibunya asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma ja'alni Majali minat tawwabina minat tawabina minat tawwabina minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ayo. Asyhadu an la Yuk. Allahumma ighfir li dzambi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizki. Terus doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika sholihin. Ya, Bapak udah hafal belum? Belum ya? Jadi itu bahasa saat berwudu. Jadi Bapak hadirin sekalian, wudu kita sudah mulai harus menghadirkan hati kita pada saat berwudu. Kita menghadirkan hati untuk berdoa kepada Allah. Jadi pada saat kita dengar azan atau kita ingin sholat, ya, sholat adalah sarana untuk kita berzikir kepada Allah yang paling utama. Jadi zikir yang paling utama itu bukannya duduk, Pak, bukannya duduk zikir la ilaha illallah, bukan, itu bukan yang utama. Rasul tidak contohkan itu yang utama, bukan. Itu bagian daripada zikir juga yang dilakukan oleh para sahabat, tapi itu bukan yang utama. Yang utamanya zikir adalah sholat. Allah jelaskan surah Al-Alaq, wa dzakara isma rabbih fasholla, wa dzakara isma rabbih fasholla, ya. Dan mereka berzikir kepada Allah fasholla, maka mereka sholat gitu. Maka mereka sholat sebagai sarana untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, zikir itu kan melahirkan ketenangan hati. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila mereka berzikir kepada Allah, maka hati mereka bergetar. Bergetar itu karena memang ada nikmat situ, ada kenikmatan situ, gitu ya. Seperti itu. Rasul bersabda, ju'ilat qurrata aini fis shalah. Dijadikan kebahagiaan dalam diriku itu sholat, begitu. Sampai kakinya bengkak-bengkak nggak terasa itu Rasulullah. Perutnya lapar itu nggak terasa pada saat mereka sholat kepada menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Makanya jadikan sholat kita itu sholat yang dimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri, makomnya adalah makom minta ampun kepada Allah. Makom mustaghfirin, orang-orang yang meminta ampun kepada Allah. Itu dulu makomnya. Ya, makomnya itu dulu. Ya. Dalam kitab Mirqaus Su'ud, itu dijelaskan tentang makom orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makom terendah adalah makom seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ya, sedekat-dekatnya, kemudian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makomnya para nabi itu mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul kakinya bengkak-bengkak, ya, ibadah kepada Allah. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, bukankah engkau orang yang diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Kenapa engkau beribadah sampai seperti ini?" Apa kata Rasulullah? "Falakuna abdan syakura." Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Rasul sudah lewat tuh makom itu, makom diminta ampun, bukan itu Rasulullah. Makom Rasulullah itu beberapa tingkat daripada itu. Makomnya Rasulullah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makomnya Rasulullah SAW. Gitu ya. Apa hadis sekarang? Makomnya kita minta ampun. Kita tidak dijanjikan masuk surga. Kita tidak dijanjikan diampuni dosa-dosa kita. Ya, seperti itu. Orang yang masuk surga
pasti orang yang tidak ada berdosa, gitu kan ya. Orang yang dekat dengan Allah itu orang yang tidak berdosa seperti itu. Oleh karena itu makom yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, makom minta ampunnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan dalam kitab Tajul Arus di sini seperti itu. Ya. Mari saya di mana Tajul Arusnya? Di berapa sekarang? Yang bawah. Hah? Mutaba'ah. Mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi ada doa di sini yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah, ya. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal mutaba'ata li rasulika sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal af'al, gitu ya. Jadi ada doa yang diajarkan oleh pengarang kitab ini untuk kita bisa mutaba'ah kepada Nabi. Allahumma inni as'alukal mutaba'ata li rasulika sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal af'al. Wa man arada dzalika fa alaihi bi'adami dzulm li ibadillah fi a'radihim wa ansabihim, ya. Falau salimu min zulmi ba'dihim ba'do, ya. Apabila kita berkehendak. Waalaikumsalam. Ya. Banyak makanan ini. Ya. Waman arada zalika, ya. Kalau kita berkehendak untuk bisa mutaba'ah kepada Nabi, ya, fa alaihi bi adami zulmi, ya, maka hendaklah kita menghilangkan, ya, perbuatan zalim kepada hamba Allah Subhanahu wa taala fi a'radihim wa ansabihim, ya. Dalam kehidupan pribadi mereka, dalam kehidupan mereka ataupun keturunan-keturunan mereka. Jadi kita nggak boleh menzolimi seseorang. Jadi kalau kita masih berbuat zolim kepada orang, ya, hati kita buruk sangka masih sama orang, mulut kita masih kadang nyakitin orang, ya, sikap kita, perbuatan kita masih nyakitin orang, maka kita nggak akan mutaba'ah Nabi SAW dengan sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi kalau di sini ini kita selesaikan dulu sebetulnya, kitab Safinahnya. Jadi untuk mutaba'ah kita langsung praktek kan gitu ya. Langsung praktek kita. Mutaba'ah Nabi itu kan qasamain, kan di bab apa di halaman sebelumnya tuh. Ya. Wal mutaba'atu lahu ala sholati wa salam ala qasamain. Di halaman 4 yang atasnya tuh. Nah. Wala tahsulu laka rafa'atun indallahi ta'ala illa bi mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tahsulu laka rafa'atun indallah, dan tidaklah yang bisa menghantarkan kita kepada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala illa bi mutaba'atin Nabi, kecuali dengan cara mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mutaba'ah lahu alaihi salatu wassalam ala qasamain. Mutaba'ah kita kepada Nabi itu terbagi jadi dua bentuk. Dua bentuk ini menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Dipisahkan karena ini dijelaskan oleh ulama. Dipisahkan karena memang ingin dijelaskan, gitu. Dipisahkan bukan berarti mereka bisa berpisah, enggak. Mereka satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Jaliyah wa khafiyah. Jaliyah as-shalah wa siyam wa zakah wal hajj wa jihad wa ghairu dzalik. Jaliyah itu seperti salat, puasa dan seterusnya. Khafiyah itu adalah anta taqidal jam'a fi sholatika wa tadabbur fi qiraatika, ya, adalah kita menggabungkan, kita melakukan
penggabungan di dalam sholat kita adalah tadabur atas apa yang kita lakukan. Tadabur atas apa yang kita lakukan. Ya. Gerakan kita, bacaan kita itu memang penghayatan dari doa-doa kita gitu. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar ya kitab yang lainnya gitu. Bagaimana rukun dan wajibnya ibadah dan juga zikir-zikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah seperti itu. Bisa dipahami nih ya? Oke. Sekarang kita masuk ke kitab Safinah karena waktu kita terbatas. Ya. Kemarin sampai di batalnya wudu. Oke, udah selesai batalnya dulu ya. Mashab mandi besar. Udah ya itu ya. Tayamum. Sekarang kita masuk ke itu akibat orang yang rusak wudunya. Ya itu ya. Ya. Jadi orang yang tidak dalam keadaan berwudu maka tidak boleh sholat dia. Sholat kalau dia setelah berwudu. Ya. Tawaf pun begitu. Ya. Kemudian menyentuh mushaf pun begitu, menyentuh Al-Quran. Ya, dalam kondisi berwudu. Ya. Kemudian membawa mushaf karena membawa mushaf itu juga menyentuh Quran. Gitu ya. Oke, berikutnya larangan orang yang junub mandi besar, orang yang dalam keadaan junub ya, dia belum mandi besar. Salat, tawaf, ya menyentuh mushaf, menyentuh mushaf atau Quran, membawa mushaf, berdiam di masjid membaca Al-Quran. Ini kita udah paham itu ya. Insyaallah ya. Kalau yang larangan bagi wanita lewatin aja ya. Ini untuk yang batal wudu menyentuh atau membawa mushaf itu mutlak maksudnya. Itu perbedaan fikih sih, ada perbedaan fikih. Kan di Al-Quran Allah jelaskan